Baru kali ini efisiensi di demo. Pemerintah itu lagi pengen nutup kebocoran anggaran biar nggak dimain-mainin, biar nggak dikorupsi. Ada yang nggak suka. Yang pengen pecah belah bangsa ini kan biasanya pihak asing gitu ya. Loh, jangan-jangan, ya kan? Dan lagi kenapa ada tuduhan demo-demo ini tuh PDIP yang menggerakkan? Ini buktinya apa nih tuduhan-tuduhan seperti ini? Tapi kalau tuduhan ini benar, berarti PDIP jangan-jangan ya kan? Aduh. Diskusi politik ya, bagi yang percaya boleh, yang tidak percaya boleh. Saya mendapatkan informasi ini dari seorang rekan, ya, dan ini saya anggap adalah gosip politik. Apa itu? Jadi ketika Pak Prabowo sudah mendeklar bahwa persahabatan beliau dengan Pak Jokowi itu adalah persahabatan yang abadi, kemudian mendeklar 2029 dari Gerindra untuk kembali naik gitu ya, maju gitu. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan para lawan-lawan politik Pak Jokowi, Pak Prabowo mengambil langkah kedua. Langkah pertamanya pernah waktu itu saya jelaskan. Langkah pertamanya adalah bagaimana mereka melakukan operasi memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, karena declare itu jelas, clear, sehingga mereka akhirnya menghadapi tembok nih. Cara yang pertama, melakukan cara kedua. Nah, cara kedua mulailah mereka melakukan dengan cara aksi, turun ke jalan. Nah, fenomena kemarin mahasiswa BEM turun adalah salah satu langkah-langkah caturnya mereka dalam menggoyang atau mengtes tes on the water ya kekuatan Pak Prabowo gitu. Nah, dalam gosipnya ya PDIP terlibat nggak? Jadi yang saya dapatkan informasi dari sahabat atau rekan, PDIP lah yang menjadi motornya. Oh. Yaitu terindikasi dari beberapa perangkat-perangkat yang digunakan, mobil korlap ya sama-sama, yaitu mirip ketika aksi mahasiswa BEM dengan yang dilakukan di KPK, dan pola yang sama yang dilakukan sama seperti waktu di zaman SBY. Ya. Lalu apa yang ditangkap oleh kubu Pak Prabowo melihat ini? Ya Pak Prabowo sih tenang-tenang aja, karena apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang benar. Saat ini presiden yang paling kuat dukungannya adalah Pak Prabowo. Saya tidak melihat dari dukungan-dukungan partai. Yang saya lihat indikator adalah dukungan dari TNI. Ketika TNI satu. Dalam sejarahnya, ya selama Presiden Soeharto turun, baru kali ini TNI satu. Ya, coba lihat. Ya Luhut kemana, ya terus Wiranto kemana, kemudian Hendro Priyono kemana, tokoh-tokoh TNI itu menyatu mendukung Pak Prabowo. Itu saja udah solid dan sulit rasanya untuk menggoyang Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang melihat apa? Big picture yang dia lihat, oh ini loh, oh ini loh. Sekjen yang kemarin ditetapkan tersangka sama KPK itu udah ditangkap. Tapi kroni-kroninya nih pada orasi depan KPK. Bentar lo, itu pakai mobil siapa ya? Kayak gue pernah lihat gitu tuh mobil di mana ya. Gue inget. Mobil yang no ya. Mirip dong apa ya? Aduh, Wah, ini ya sama nih. curiga gue nih. Ada apa gitu ya? Kenapa bisa samaan gitu mobilnya? Ya, Emang boleh ya? Ada sewa mobil suara rakyat gitu? sewa Buat mobil wabah-wabah demo. yang masih belum pintar-pintar, yang masih suka diprovokasi sama orang-orang kayak gini. Paham dong lu sekarang? Harusnya paham. Kenapa bisa samahan? Karena mereka ditunggangi, didalangi sama setan-setan yang sama. Jadi gunakan yang ininya sekali-kali. Mau aja mulu diprovokasi sama Ante Kasim demi keperluan mereka. Wah, ini nih, Unjuk rasa Menteri mahasiswa di Sekretaris Patung Kuda, Negara Jakarta Pusat diterima menemui Menteri pendemo. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo mendatangi langsung masa aksi dan mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menerima audiensi mahasiswa. Prasetyo berharap kehadirannya menjadi bukti bahwa pemerintah terbuka terhadap dialog dan komunikasi dengan mahasiswa. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Ini saya nyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Saudara-saudara mengenai lagi
pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Setuju. Oke, saya tanda tangan ini, setelah itu kita jalan juang. Oke? Mereka ini apa saatnya dan sudah lapar. Undang akan barang kami untuk membebaskan rakyat. Sebentar, ini Pak Mensesnek aja tanpa lirik. Itu kenapa pemimpin demonya harus buka HP dulu? Pasti ada yang notice. Ah bener kan? Netizen ada yang notice. Kumis tipis, komentar. Buka Google, lirik lagu Darah Jo. Mohon maaf nih, kita lupa liriknya. Lama gak dilatih, lama gak demo kali ya. Stro Babies, mahasiswanya lupa lirik. Mensesneknya aja hafal. Siap. Mensesneknya alumni GMN nih kalau Mensesnek ternyata pas kuliah pernah demo juga, apalagi gitu. Makanya nemuin mahasiswa gak ada apa istilahnya, bahasa ininya tuh gak ada jiper-jipernya gitu ya. Ya kan, tangkas saja gitu ketemu sama mahasiswa. Kenapa? Mungkin udah terbiasa juga dulu demo dan seterusnya. Lagu Darah Juang aja hafal. Sekarang tugas saya tidak usah menyebut sebagai menteri, kakakmu lah, abangmu lah. Abangmu lah. Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan. Sekarang saudara-saudara punya saluran untuk menyampaikan secara langsung, untuk berdiskusi. Bukan berarti berkegiatan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak. Ini sesuatu yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Saya minta juga Bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan Pak Kapolda, ya ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, yang berjaket biru, yang berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Menciderai marwah gerakan loh Bang. Saya nggak bantah loh. Saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya, entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini Abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang, Abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu paradigma Abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas Abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak, ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif Bang. Anda harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini, begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya, oke, bagus, kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Aduh, tidak bisa menjawab. Karena seorang politisi akan melihat demo ini akan terasa sangat politis kalau soal nyangkut-nyangkut pemerintahan yang lalu, ya kan.
Misalkan ada adili Jokowi bla bla bla. Loh, ini mahasiswa demo tuh soal kebijakannya presiden sekarang atau presiden yang lalu? Presiden yang lalu itu sudah tidak menjabat, ya kan? Kalau mahasiswa itu demo tentang efisiensi, tentang MBG, tentang apa lagi, dan undang-undang yang lain mungkin yang sedang didemokan, oke itu relevan, pemerintahnya Prabowo sedang dikritisi. Tiba-tiba muncul di akhir nyempil adili Jokowi. Apa ini? Apa ini ya kan? Ketika dikonfrontasi, maksudnya apa adili Jokowi? Nggak bisa jawab juga sebenarnya. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyayangkan isu adili Jokowi pada aksi mahasiswa di beberapa tempat belakangan ini. Semar menilai opini yang memojokkan Presiden ke-7 itu sengaja dilakukan oleh barisan sakit hati yang merupakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan hal ini tidak ada dalam poin tuntutan yang disampaikan dan diperjuangkan oleh para mahasiswa. Secara khusus, Semar mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang berjalan dengan baik dan tidak anarki, sehingga pesan tuntutan pun disampaikan dengan baik. Lebih lanjut, ia juga menghimbau agar aksi mahasiswa sebagai penerus bangsa dilakukan untuk memberikan masukan yang membangun dan ikut mengawal kebijakan pemerintahan saat ini. Terkait Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan harus diakui juga bahwa Presiden ke-7 tersebut telah selesai menjalankan tugasnya sangat baik dengan beragam prestasi yang membanggakan. Ini kan kemudian akan tidak hanya disimpan, Bang. Karena kalau disimpan nanti, biasa dulu kan misalnya efisien di awal, begitu udah masuk di bulan Oktober, masuk bulan November, Desember, itu yang kita sering dengar namanya istilahnya ngabisin anggaran. Ya, itu penyakit juga itu. Lemak-lemaknya kan di situ. Iya, itu jadi kalau abang ketemu di sini rame, di situ rame gitu, ada acara di sini, kita buat bahkan pesan hotel misalnya buat tinggal aja, lagi di booking sama ini. Lagi apa? Lagi ngabisin anggaran gitu. Ini kan sering kita dengar dan kita nggak bisa menafikan bahwa dalam pemahaman publik pun ada yang seperti ini. Jadi ini saja, dan Presiden instruksinya jelas yang sifatnya pelayanan publik itu termasuk juga bantuan sosial, bantuan lain tidak boleh dipotong. Kemudian juga belanja pegawai tidak boleh dipotong, termasuk juga layanan dasar pegawai. Makanya waktu itu saya rasa memang ada gerakan juga yang agak sistematis soal black campaign terhadap efisiensi ini. Ada pegawai bikin video beredar di TikTok, saya lagi kerja tapi karena efisiensi lampunya dimatiin. Itu layanan dasar, Bang. Kalau lagi kerja lampu nggak boleh dimatiin gitu. Itu drama namanya. Iya. Wah, ini panas nih, AC disetting. AC-nya disetting 27. Kalau lagi kerja setting aja AC yang normal. Tapi mungkin yang biasanya 18 bisa jadi 22 kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai matiin. Ini kan sebenarnya contoh-contoh yang ringan aja. Ini yang misalnya banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalau belanja barang sama belanja modal, ini memang objek efisiensi. Karena lemak itu biasanya di sini, di belanja barang dan di belanja modal. Ini yang mau diefisienkan. Dan sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja ada kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak udah kerja aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami digunakan untuk ini. Tetap terang di tengah kegelapan. 22 Januari 2025, Presiden Prabowo keluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang perintahkan seluruh instansi yang berada di bawahnya, dalam hal ini rumpun eksekutif dari menteri sampai kepala daerah, untuk melakukan efisiensi anggaran. Dengan kata lain, Presiden Prabowo memulai babak baru, game changer dari birokrasi Indonesia. Ide ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa Presiden Prabowo konsisten berbicara bahwa anggaran Indonesia mengalami kebocoran dengan angka fantastis. Presiden Prabowo melihat
banyak sekali unsur non-esensial masuk dalam alokasi belanja negara dan daerah yang pastinya merupakan lahan basah bagi para oknum yang bermain meraup keuntungan pribadi. Oke, sekarang jadi paham kan kenapa harus ada efisiensi dan mana yang dipotong, mana yang enggak. Harusnya mahasiswa sudah mempelajari sebelum berangkat demo gitu. Layanan dasar tidak dipotong, efisiensi di bidang pendidikan juga tidak menghapus beasiswa KIP dan seterusnya. Yang dipotong tuh kayak perjalanan dinas dan seterusnya, itu yang dipotong begitu. Kan jadi lucu ketika berangkat demo tapi nggak paham juga nih yang di demo apa. Sebasic itu aja sih.